Selamat malam, perkenalkan nama saya dari Fundaris Peli, Prodi D3 Tata Laksana Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan NRP 22600115. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pelayaran niaga. A. Vessel atau kapal. Yang pertama, ship partikular. Adapun pengertian dan kegunaan masing-masing ukuran kapal sebagai berikut. Yang pertama A. Deadweight tonnage adalah jumlah bobot atau berat yang dapat ditampung oleh kapal untuk membuat kapal terbenam sampai batas yang diizinkan. Dinyatakan dengan log ton atau metric ton. Kegunaan DWT pada pengoperasian kapal yaitu untuk mengukur seberapa berat sebuah kapal untuk mampu dimuati atau max load. Sampai pada surat summer draft pada Plimsoll Mark atau merka kembangan, sehingga semua yang dapat dimuat berupa semua kargo yang diangkut di atas kapal itu total berat semuanya disebutkan DWT, akan tetapi tidak termasuk berat kapalnya. B. Gross rate tons adalah jumlah dari semua volume ruangan kapal yang tertutup atau yang dapat ditutup secara kedap air, baik yang berada di bawah geladak maupun yang berada di atasnya, atau deckline. C. Leg overall adalah jarak membujur kapal dari titik terdalam hingga haluan kapal sampai ke titik terbelakang dari buritan kapal, diukur sejajar lurus. Kegunaan dalam pengoperasian kapal yaitu sebagai ukuran utama yang diperlukan dalam kaitannya dengan panjang dermaga muatan. Semakin panjang LOA, semakin besar kapal, berarti semakin besar daya angkut kapal tersebut. D. Biam adalah ukuran lebar kapal. Itu selalu diukur pada titik terlebar karena sering digunakan untuk menentukan apakah bagian dapat dengan aman dibuat di dekat rintangan. Penggunaan biam pada pengoperasian kapal menentukan karakteristik penanganan desain kapal. Hull beam yang sempit akan berjalan cepat tetapi tidak akan berkinerja baik dalam gelombang berat karena penampang yang sempit. E. Draft atau syarat air kapal atau dikatakan juga sebagai jarak vertikal antara garis air sampai dengan lunas kapal. Semakin banyak muatan kapal, semakin dalam kapal masuk ke dalam air. Draft digunakan untuk menetapkan kedalaman alur pelayaran yang dilewati kapal serta kolom pelabuhan termasuk ke dalam air di dermaga. Yang kedua, ship document atau dokumen sertifikat kapal. Adapun dokumen atau sertifikat kapal yaitu yang pertama SNPP, IOPP. Sertifikat pertama yang wajib diketahui adalah SNPP, IOPP. SNPP merupakan sertifikat yang dimiliki ketika kapal sudah mematuhi peraturan yakni pencegahan pencemaran yang disebabkan olehnya. Sementara untuk IOPP didapatkan ketika semua kapal terhindar dari aktivitas pencemaran minyak di lautan. Yang kedua, sertifikat pengawakan. Dokumen izin kapal selanjutnya yang perlu diketahui adalah sertifikat pengawakan. Sertifikat yang satu ini didapatkan oleh sebuah kapal jika kondisi kapalnya memenuhi standar keamanan awak kapal yang menaikinya. Hal ini juga berkaitan dengan jumlah awak kapal, lengkap dengan jabatan yang seharusnya ada di atas kapal. Yang ketiga, sertifikat DOC. Untuk sertifikat yang satu ini dimiliki oleh kapal yang sudah memenuhi persyaratan dari perusahaan yang menerbitkannya. Sertifikat ini berguna untuk kapal dalam berlayar
dan juga perusahaan yang membuatnya. Yang keempat, sertifikat SMC. Sertifikat berikutnya yang juga wajib diketahui oleh SMC. Sertifikat ini diterbitkan untuk perusahaan tentang kapal yang memiliki ISM code. Hal ini berkaitan dengan keselamatan dari izin layar kapal dari perusahaan yang bersangkutan. Sama halnya dengan DOC, SMC ini juga harus dimiliki oleh keduanya sebagai dokumen penting. Yang terakhir, sertifikat keselamatan. Sertifikat yang satu ini juga wajib diketahui oleh calon pelamar docker pelaut. Jenisnya cukup banyak dengan definisi yang berbeda-beda. Sertifikat keselamatan ini terbagi menjadi beberapa macam meliputi keselamatan radio, konstruksi, dan perlengkapan. Dalam sertifikat yang satu ini juga tercantum beberapa hal yang penting yang wajib diketahui. B. Shipment atau pengirim. Yang pertama, shipping dokumen atau dokumen pengapalan. Dokumen muatan meliputi A. Shipping instruction. Fungsi dari dokumen ini sebagai surat perintah untuk selanjutnya dilakukan pemuatan barang ke dalam kapal. Adapun data-data dalam dokumen ini yaitu identitas pengiriman maupun penerima, kualitas barang serta keterangan barang. Dokumen ini dikeluarkan oleh perusahaan pengirim barang kepada pihak freight forwarder atau perusahaan jasa logistik. B. Invoice. Dalam dokumen ini terdapat data-data terkait barang yang akan dikirim ke tempat tujuan. Pada dokumen ini juga terdapat identitas serta harga dari barang yang bersangkutan. C. Packing list. Packing list merupakan dokumen wajib yang memberikan deskripsi barang yang akan dikirim. Pada dokumen ini terdapat rincian barang, dimensi barang, kualitas barang maupun bobot barang. D. Bill of Lading atau BL adalah bukti pengiriman barang atau sebagai tanda terima yang dibuat oleh shipping company untuk eksportir. Dalam hal ini, eksportir yang memegang BL sebagai pemilik barang yang disebutkan dalam dokumen tersebut. E. Pemberitahuan ekspor barang atau PEB merupakan surat pemberitahuan dari eksportir yang ditujukan kepada bea dan cukai. Selain itu, PEB dijadikan sebagai dasar pemeriksaan sesuai dengan petugas bea dan cukai. Selanjutnya, pihak-pihak dalam pengiriman barang menggunakan kapal. A. Shipper. Pihak ini merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengiriman barang dari suatu lokasi ke lokasi yang lainnya. Shipper memiliki tugas untuk memastikan barang yang dikirim tetap aman dan sesuai dengan aturan maupun persyaratan yang berlaku dalam pengiriman barang. B. Carrier merupakan perusahaan pelayaran yang melaksanakan pengangkutan barang dari pelabuhan muat untuk diangkut disampaikan ke pelabuhan tujuan bongkar dengan menggunakan kapal. C. Consignee merupakan importir atau penerima barang. Alur pelayaran niaga. Perlu diketahui bahwa shipper ini merupakan eksportir atau pengirim barang. Pada tahap yang pertama, barang akan dikeluarkan dari gudang eksportir lalu dimuat ke trucking atau truk. Lalu barang tersebut akan masuk ke gudang receiving untuk dilakukan pengecekan barang sesuai dengan standar pembelian.
Selanjutnya barang tersebut akan diangkut menggunakan truk dari satu titik ke titik lainnya. Selanjutnya akan masuk ke tahap cargo dooring, di mana barang akan diangkut dari truk dan dimuat ke kapal, dan selanjutnya barang tersebut dikirim ke pelabuhan tujuan. Ketika barang tersebut sudah sampai di pelabuhan tujuan, maka tahap selanjutnya barang tersebut akan dibongkar dari kapal ke dermaga. Selanjutnya barang tersebut akan dibawa ke gudang receiving untuk dilakukan lagi pengecekan terhadap keadaan barang tersebut. Lalu selanjutnya barang tersebut akan diangkut menggunakan truk dan akan diantar ke consignment. Jadi demikian sedikit penjelasan yang saya sampaikan materi tentang pelayaran niaga. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.